Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3 di subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 50 sampai dengan 60. 51 sampai 60 ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini ya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain di subtema ini. Ya, nah atau yang lebih lengkap bisa adik-adik lihat di kolom deskripsi. Nah, seperti ini ada playlist lengkapnya. Nah, misalnya adik-adik kan kelas 6 ya, mau lihat kelas 6 tema yang lain, bisa klik biru-birunya di sini. Nanti akan masuk ke playlist di tema kelas 6. Nih, misalnya kelas 6 tema 1, tema 3, tema 2, dan matematika. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua seperti ini. Nah, nanti akan diputar otomatis mulai dari halaman paling awal seperti ini. Jadi adik-adik bisa lihat, bisa cari dari pembelajarannya, pembelajaran berapa, subtema berapa, ya, kemudian halamannya juga, ya, karena ini akan dibuat berurutan, ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini ada Udin, kata Udin, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Ya, dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, ini PJOK dulu ya adik-adik. Kita akan mengulang kembali push up, sit up, dan vertical jump. Ini ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik ya. Kalau tidak salah 3 atau 4. Nanti bisa lihat di video rekomendasi di kanan atas. Nah, dan lompat ke depan dan ke belakang ya. Nah, dengan bantuan Bapak Ibu Guru, kamu akan menghitung kemampuan dalam melakukan beberapa gerakan untuk melatih kebugaran dengan stopwatch. Nah, stopwatch nanti dengan milik Bapak Ibu Guru ya. Nah, sebagai variasi kamu juga bisa melakukan permainan secara berkelompok. Misalnya gerobak dorong berpasangan, bermainan saling mendorong, loncat tegak sampai sasaran, lalu balap karung. Ya, contohnya kayak gini nih. Latihan kebugaran melalui permainan. Nah, ini tuh gerobak dorong. Yang satu megang kaki temannya posisinya kayak gini ya. Lalu tangannya tuh kayak jalan gitu. Ini kan kayak dorong gerobak ya. Lalu yang ini saling mendorong. Masing-masing tangannya ada di pundak teman, ya. Tapi berhati-hati mainnya ya. Lalu kalau ini lompat tegak mencapai sasaran ya. Sasarannya bisa pohon supaya kita bisa tepat loncatnya. Nah, kalau ini yang balap karung bisa maju atau mundur ya. Nah, setelah melakukan permainan tadi, adik-adik dilatih untuk melakukan push up, sit up, dan vertical jump. Kamu juga bisa mempraktekkan variasi permainan yang telah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, ingat ya, untuk bermain harus sportif, jujur, dan berhati-hati. Jadi nggak boleh kalau kalah misalnya terus nggak mau main, ya itu tidak sportif ya. Nah, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda. Ya, roda adik-adik. Roda tuh ya macam-macam, ada roda sepeda, roda mobil ya. Kenapa dia harus ada jari-jari kayak gitu? Nah, ya. Nah, ini kita mau lihat nih. Nah, teksnya judulnya Roda, Pengubah Wajah Dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Apakah ada yang memiliki roda? Banyak sekali ya. Mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi mudah. Nah, awalnya roda itu dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Mesin pemintal itu yang seperti ini adik-adik. Nih. Jadi ini ada rodanya nanti ya kayak gitu. Nah, biasanya pemintal dulu itu untuk benang ya. Nah, peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 SM. SM itu sebelum Masehi. Ya, kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan.
kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Nah, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya. Pasak tuh kayak ini roda. Nah, ini tuh kayak ada pasak tuh kayak eh, semacam balok ya, balok yang kalau sekarang tuh kita sebut dengan kaki-kaki ya. Kalau di mobil ya, kaki-kaki mobil gitu. Nah, ini yang menghubungkan kayak gitu. Mana tadi ya kita sudah sampai di pasak. Nah, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda semakin kuat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear, namanya kayak pernah dengar ya adik-adik, ini nama eh roda mobil ya, merek ban mobil ya. Nah, pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang bisa tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop juga salah satu merek ban ya adik-adik, kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Nah, yang sekarang nih kita bannya berisi udara ya adik-adik. Kalau zaman dulu tuh hanya kayu aja, ya berawal dari kayu. Jadi makanya kadang-kadang suka gampang rusak ya. Kemudian tadi kita sampai nih Pak, pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, berkat penemuan roda ini, adik-adik menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit ya. Nah, adik-adik diskusikan bersama teman tentang urutan peristiwa penemuan roda. Analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini, apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di bacaan, ya. Nah, yang ini gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang, ya. Nah, ini tahun berapa ya? Sebelum 3000 sebelum Masehi, ya. Kemudian yang ini 3000 sebelum Masehi, nah ini nih pemintal nih adik-adik nih, ya. Lalu 1500 Masehi, roda kayu kayak gini nih ya, ada sumbu asnya. Lalu sesudah Masehi bentuknya sudah seperti ini, tetap menggunakan kayu tapi sudah ada jari-jarinya. Ya, lah kemudian yang tahun 1839 sampai sekarang sudah berisi karet berisi udara, bannya ban karet ya. Nah, adik-adik, apakah teks tersebut masuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Nah, teks tersebut termasuk teks eksplanasi ilmiah ya, karena menerangkan proses penemuan roda. Kemudian baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting di setiap paragrafnya dalam diagram berikut ini. Ya, kemudian kita lihat nih di sebelah kanan paragrafnya yang pertama topik masalah. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Paragraf kedua bagian deret penjelas. Awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari hingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Lalu paragraf ketiga, deret penjelasnya, tahun 1839 Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Kemudian tahun 1845 Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti pendistribusian barang-barang dagangan ya ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Nah, kita lanjut kata Udin, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Yuk kita temukan jawabannya.
Nah, baca kembali hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari di hari sebelumnya. Diskusikan pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu. Ya, para penemu berhak mendapatkan penghargaan. Ya, adik-adik ya, karena dia sudah sangat berjasa. Lalu, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Ya, karena mereka saat ini adalah pemegang merek ban kelas dunia tadi ya, Goodyear sama Dunlop. Ya. Kemudian, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Nah, mereka lebih bersemangat ya dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Lalu yang nomor 4, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti pendistribusian barang. Nah, kemudian nanti dipresentasikan hasilnya ya. Lalu ini ada bacaan pendek lagi adik-adik, judulnya Hak dan Tanggung Jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, dan peralatan lain. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin bersekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Ya. Nah, kemudian jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi. Yang pertama, sebutkan hak Ani. Nah, hak Ani itu adalah mendapatkan pendidikan ya, makanan yang sehat nih, menyekolahkan, lalu membawa bekal nih ya, ini makanannya ya, dan juga perhatian. Kemudian apakah Ani sudah mendapatkan haknya? Sudah ya, karena tadi Pak Yakob menyekolahkan Ani dan menyediakan kebutuhannya, Bu Yakob juga membuat bekal makanan ya. Kemudian apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Nah, Ani akan menjadi orang cerdas dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Lalu, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Nah, Ani bertanggung jawab ya. Contohnya adalah nih, ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu, rajin sekolah ya, rajin belajar dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Kalau adik-adik gimana nih? Masih suka diingetin buat belajar nggak? harus harus inisiatif sendiri untuk belajar ya adik-adik ya, supaya jadi pintar. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Kalau dia nggak bertanggung jawab dengan haknya, dia akan gagal. Ya, orang tuanya akan kecewa serta akan merusak masa depannya Ani. Makanya adik-adik mencontoh yang baik-baik saja ya. Kita lanjut. Nah, ini ada diagram ya adik-adik yang masih mengenai bacaan tentang Ani tadi. Ini ada hak Ani, lalu dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Kak Rina buatkan seperti ini. Hak Ani mendapatkan pendidikan, makanan yang sehat, dan perhatian. Lalu kalau dampak jika bertanggung jawab, yaitu Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaat kewajiban, Ani akan menjadi orang cerdas dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Dampak jika tidak bertanggung jawab, dia akan gagal, orang tua akan kecewa, serta akan merusak masa depannya. Ya. Nah, berikutnya, bandingkan jawaban adik-adik dengan jawaban teman lain ya. Lalu, lengkapi jawabanmu hingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Nah, kata Dayu nih, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ya. Nah, sekarang tuliskan pengalaman dirimu ya, pengalaman adik-adik dalam menggunakan hak yang telah adik-adik dapatkan. Nah, tuliskan dalam bentuk diagram seperti ini ya. Nah, Kak Rina mau contoh ini ya, misalnya Edo. Nah, Edo, kita lihat hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibannya adalah mematuhi nasihat orang tua dan guru
serta rajin belajar. Nah, dampaknya kalau tidak bertanggung jawab. Kita ke manfaat kewajiban dulu deh ya. Membanggakan orang tua dan guru dan menjadi anak yang pintar. Nah, kalau bertanggung jawab berarti semua kebutuhan dipenuhi dan disayang oleh orang tua dan juga guru. Kalau tidak bertanggung jawab, prestasi kita akan menurun bahkan menjadi jelek ya, serta mengecewakan orang tua dan pastinya guru ya. Nah, adik-adik nanti buat juga seperti ini. Ganti namanya dengan nama adik-adik ya. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!